Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ended in 5 minutes. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam Bapak Guru. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah, hari ini kita akan masuk kepada materi tentang penyimpangan sosial dan pergaulan bebas. Nah, sebelum kita lanjut kepada materinya, ada yang tahu tentang penyimpangan sosial atau pergaulan bebas itu? Tawuran Pak. Mabuk-mabukan Pak. Mencontek Pak. Iya, jawabannya betul semua. Jadi penyimpangan sosial adalah suatu perbuatan yang merugikan dan melanggar aturan yang ada di lingkungan masyarakat atau sebuah tempat tertentu. Di antara contohnya yang disebutkan oleh teman-teman semua. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian untuk mencari fenomena penyimpangan sosial atau pergaulan bebas yang sedang terjadi di masyarakat kita. Silahkan kalian amati penyebab, contoh, dan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sebelumnya ada yang tahu dengan proses kerja kelompok? Belum terlalu paham Pak. Nah, proses dalam pengerjaan kelompok itu tentunya dilakukan bersama-sama dengan teman kelompok. Jadi tidak ada yang bermalas-malasan atau mementingkan dirinya sendiri karena kalian semua adalah bagian dari kelompok. Kemudian yang paling penting dalam proses kerja kelompok adalah interaksi dan komunikasi antar sesama. Ketika teman kalian memberikan pendapat maka hargai dan dengarkan. Kemudian silakan kalian mengambil kesimpulan dan keputusan dalam pemecahan masalah tersebut secara bersama-sama. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa Pak. Baiklah, Bapak akan bagikan kelompoknya. Indra sebagai ketuanya, Susanti, Tasya, Kevin, membahas tentang pengertian dan contoh penyimpangan sosial. Kelompok kedua, Andi sebagai ketuanya, Putri, Ika, Anton, dan Aldi, membahas tentang penyebab dan solusi dalam menghadapi penyimpangan sosial. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya dan diskusikan terkait penyimpangan sosial atau pergaulan bebas. Oke, teman-teman, pada kesempatan diskusi hari ini kita akan membahas tentang penyimpangan sosial dan contoh-contohnya. Sebelumnya, ada yang tahu tidak nih, penyimpangan sosial itu apa sih? Kalau yang saya pahami penyimpangan sosial itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan dalam masyarakat. Iya betul. Namun nilai dan norma dapat berbeda-beda di tiap masyarakat. Sehingga apabila terdapat individu yang perilakunya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial. Nah, untuk contoh-contoh penyimpangan sosial ada yang tahu? Kalau yang ku tahu, dari penyimpangan sosial individu itu contohnya siswa yang mencontek pada saat ujian, berbohong, dan memakai narkoba. Lain itu, ada penyimpangan secara berkelompok. Misalnya, kelompok remaja yang mengancam keamanan masyarakat seperti mabuk-mabukan di tempat umum, bahkan lebih bahayanya lagi kalau kelompok-kelompok tersebut sampai melakukan pembunuhan terhadap masyarakat, maka seharusnya sanksi dan hukumannya pun harus lebih berat terhadap pelaku tersebut. Baik teman-teman semua pendapat dan argumen teman-teman sudah dicatat. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan argumennya. Setelah ini kita akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Baik teman-teman, tema hari ini terkait tentang penyimpangan sosial. Kira-kira kenapa para remaja masyarakat kita dapat melakukan penyimpangan sosial? Bisa jadi karena lingkungannya yang kurang baik sehingga seseorang tersebut melakukan penyimpangan. Betul sekali, faktor lingkungan memang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pergaulan seseorang. Kalau menurutku, faktor keluarga atau orang tua sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Karena orang tua adalah guru pertama dan utama bagi si anak untuk dapat bimbingan dan pengetahuan terkait kehidupan yang baik. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua juga bisa menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan sosial. Baiklah, lalu bagaimana kita sebagai penerus generasi bangsa untuk dapat mengurangi dan menghindari terjadinya penyimpangan sosial tersebut?
Kalau menurutku yang paling pertama adalah bimbingan arahan dari keluarga, orang tua, dan guru untuk dapat memberikan edukasi terkait dampak buruk yang akan terjadi jika melakukan penyimpangan sosial. Kalau menurutku, kita juga harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita agar dapat menghindari penyimpangan sosial tersebut. Iya betul, lalu untuk masyarakat atau orang-orang yang sudah melakukan penyimpangan sosial mendapatkan sanksi atau hukuman agar orang tersebut menjadi jera dan tidak mengulangi penyimpangan tersebut lagi. Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk diskusi dan pendapat teman-teman semua terkait dengan penyebab dan solusi terhadap penyimpangan sosial. Semua pendapat teman-teman sudah dicatat dan nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Baiklah anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai, dan Bapak berharap kalian sudah menemukan kesimpulan dan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Berhubung waktu jam pelajaran akan habis, Bapak minta kepada kalian untuk mempersiapkan presentasi hasil diskusi pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.